Hai semuanya, perkenalkan nama aku Putri dan pada video kali ini aku bersama teman aku Pradita akan sedikit menjelaskan tentang apa sih penjurubasan itu, khususnya penjurubasan konsekutif. Nah, pasti pada penasaran kan? Yuk simak lebih lanjut video ini. Apa itu penjurubahasaan? Penjurubahasaan atau dalam bahasa Inggris disebut dengan interpretation adalah proses menerjemahkan kata, frasa, atau kalimat dari bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran secara lisan. Kegiatan ini biasanya dilakukan oleh seorang juru bahasa yang tentunya menguasai bahasa ibunya. Contohnya bahasa Indonesia atau bahasa daerah, serta menguasai satu atau lebih bahasa asing. Misalnya seperti Jerman, Inggris, Rusia, dan lain-lain. Perbedaan mendasar dari penjuru bahasaan dan penerjemahan yaitu ada pada caranya. Penjuru bahasaan dilakukan secara lisan, sedangkan penerjemahan dilakukan secara tulis. Namun secara mendalam, penjuru bahasaan harus memperhatikan ragam bahasa, ritme, intonasi, retorika, dan juga bahasa tubuh pembicara agar dapat memahami dan menganalisa maksud dari perkataan pembicara. Lalu, skill apa sih yang dibutuhkan untuk menjadi juru bahasa? Yang pertama, penguasaan dua atau lebih bahasa. Skill utama yang dibutuhkan untuk menjadi seorang juru bahasa adalah penguasaan bahasa asing. Seorang juru bahasa dituntut untuk memiliki skill bahasa asing dalam membaca, menulis, mendengar, berbicara, maupun kosakata yang baik agar dapat memahami apa yang dikatakan pembicara dan menyampaikan ulang kepada pendengar secara jelas. Yang kedua, pengetahuan yang luas. Seorang juru bahasa harus memiliki pengetahuan kognitif atau pengetahuan yang luas dalam berbagai bidang. Terus mengikuti juga memahami berbagai peristiwa dan pengetahuan kontekstual terhadap topik yang menjadi pembahasan. Yang ketiga adalah kemampuan mendengarkan. Logat yang dimiliki oleh setiap pembicara tentunya berbeda-beda. Namun bagaimanapun juga, dengan skill mendengarkan yang baik, seorang juru bahasa harus dapat memahami perkataan pembicara. Yang keempat adalah berpikir dengan cepat. Dikarenakan waktu yang singkat, seorang juru bahasa harus dengan cepat mengolah kata-kata, lalu mengalihkan pesan ke bahasa sumber dengan cepat tanpa merubah makna. Oleh karena itu, seorang juru bahasa harus bisa mengambil keputusan dengan cepat pula. Ada dua jenis penjuru bahasaan. Yang pertama adalah penjuru bahasaan konsekutif, dan yang kedua adalah penjuru bahasaan simultan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang penjuru bahasaan konsekutif. Apa sih penjuru bahasaan konsekutif itu? Simak penjelasan berikut ya. Dalam penjuru bahasaan konsekutif, juru bahasa berada dalam satu ruangan atau lokasi dengan pembicara dan pendengar. Pembicara akan berbicara selama beberapa saat dan kemudian berhenti berbicara untuk memberikan kesempatan kepada juru bahasa untuk menyampaikan kembali pesan yang disampaikannya dalam bahasa sasaran. Saat pembicara berbicara, juru bahasa mendengarkan dan membuat catatan atas apa yang diucapkan pembicara. Setelah pembicara berhenti berbicara, juru bahasa akan memproduksi ulang ucapan pembicara ke dalam bahasa sasaran. Membuat catatan merupakan suatu hal yang penting dalam penjuru bahasaan konsekutif. Seorang juru bahasa yang baik dapat mendengar, mencatat, dan menjuru bahasakan atau memproduksi ulang apa yang disampaikan pembicara meskipun pembicara berbicara cukup panjang atau selama beberapa menit. Selanjutnya, apa sih perbedaannya dengan penjuru bahasaan simultan? Dalam penjuru bahasaan simultan, juru bahasa bekerja dari dalam booth atau ruang kedap suara. Juru bahasa menggunakan perangkat yang dikenal dengan sebutan SIS atau Simultaneous Interpreting System untuk mendengar apa yang dikatakan oleh pembicara melalui pelantang telinga atau headset, dan pada saat yang bersamaan menginterpretasikan atau menafsir apa yang mereka dengar ke bahasa sasaran atau bahasa pendengar. Oleh karena itu, penjuru bahasa simultan membutuhkan konsentrasi yang tinggi. Penjuru bahasa simultan ini juga merupakan penjuru bahasaan yang memiliki tingkat kerumitan yang tinggi. Lalu, hal-hal apa yang perlu diperhatikan ketika melakukan consecutive interpreting atau penjuru bahasaan konsekutif? Pertama, pastikan bahwa Anda berada di tempat yang sama dengan pembicara. Posisikan diri Anda berada dekat dengan pembicara, namun jangan sampai menghalangi pandangan pembicara kepada audiens atau pendengar. Yang kedua, siapkan kertas atau catatan untuk mencatat informasi yang disampaikan oleh pembicara.
Ada tipsnya, cukup catat informasi penting dari apa yang pembicara katakan. Anda tidak perlu menulis seluruh kata yang diucapkan oleh pembicara karena hal tersebut akan menghabiskan banyak waktu. Usahakan untuk menulis informasi dengan simbol-simbol yang bisa digunakan untuk mengganti kata-kata dalam penulisan. Hal ini guna menghemat waktu ketika mencatat. Yang ketiga, sampaikan dengan jelas informasi yang sudah kalian dapatkan dan jangan sampai ragu. Yang terakhir, usahakan untuk menyampaikan informasi sesuai dengan suasana atau perasaan dari pembicara agar penyampaian informasi dapat sampai kepada pendengar dengan baik. Berikut adalah contoh singkat dari penjurubahasaan konsekutif atau consecutive interpreting. Beruntungnya, saya tidak pernah menganggap serius perkataan orang lain. Tetapi, apakah semua orang sama? Tidak. Setiap orang itu berbeda. Tidak semua orang memiliki perasaan yang sama. Semua orang memiliki perspektif dan pola pikir yang berbeda. Seiring waktu, itu membuat saya lebih sadar dan paham tentang hal itu. Gratefully, I never take their work seriously. But is everyone the same as me? No, everyone is different. Not everyone has the same feelings. Everyone has a different perspective and mindset. As time went on, it made me realize and understand more about it. Baik, terima kasih sudah menonton video kami. Semoga teman-teman bisa memahami lebih lanjut tentang interpreting. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke seluruh sosial media kalian. Sampai jumpa!